So, hey what's up guys, ketemu lagi sama gua si Furio3012 di channel YouTube gua. Jadi di video kali ini gua tuh bakal memberikan sesuatu yang sedikit berbeda. Jadi seperti yang kita tahu, anime band drama kesayangan kita yaitu Bang Dream AV Mujika kan udah berjalan selama 6 episode atau setengah season. Yang syukurnya gua selalu bisa bahas tepat waktu sampai sejauh ini. Seperti yang kita tahu lah, kalau misalnya suatu seri itu udah masuk ke pertengahan cerita, pastinya ceritanya udah mulai masuk atau udah masuk ke masa-masa krusial buat ceritanya sendiri. Begitu juga dengan AV Mujika. Kita juga udah tahu lah, kalau udah begitu banyak event yang terjadi selama anime ini berjalan setengah jalan. Dan ya, seperti yang tertera di judul sama thumbnail video, gue tuh bakal ngomongin dan berbagi impresi soal Bang Dream AV Mujika yang sudah berjalan setengah season. Kan sejauh ini di segmen ngebakmi gue jarang banget berbagi impresi gue secara mendalam soal anime ini. Dan juga di kolom komentar kalian lebih fokus ke ceritanya yang lagi berjalan. Dan gue belum nemu ada yang berbagi impresinya soal seri ini atau mungkin mentok-mentok episodenya. Dan kebanyakan dari kalian tuh cuman berbagi teori doang. Jadi di video kali ini mari kita ngobrol-ngobrol santai aja dan juga berbagi kesan kita mengenai AV Mujika. Kayak story-nya tuh seru nggak sih menurut kalian sejauh ini? Konfliknya gimana? Pacing ceritanya nyaman nggak? Dan juga tentunya mengenai karakter-karakternya. Tentu ini juga bisa jadi sedikit recap kecil buat kita semua, supaya tidak melupakan episode-episode yang sudah berlalu. Gue nggak tahu bakal berapa lama durasi video ini nantinya, kalau kepanjangan mungkin bakal gue bagi jadi 2 part. Hitung-hitung nambah konten juga. Apakah ini segmen baru buat channel ini? Gua nggak tahu, lihat aja nanti. Kalau terjadi konten seperti ini lagi, mungkin gua bakal bikin konten khusus buat ngobrol-ngobrol santai kayak gini. Oke, udah cukup jelas kan? Kalau kayak gitu, mari kita langsung masuk ke inti videonya. Oke, yang bakal gua bahas pertama mungkin adalah karakternya. Karena ya karakternya juga kan yang menggerakkan cerita dan plotnya. Pertama, itu tentu Saki, karena dialah biang masalah di It's My Go. Dan sekarang dia dapat peran sebagai main karakter. Tentu yang paling pengen gue tahu dan lihat adalah mengenai alasan kenapa dia keluar dari Cryshik. Karena kan tiba-tiba di episode 1 It's My Go, dia datang-datang langsung bilang, saya ingin keluar dari Cryshik. Kayak, lah apa nih, baru mulai udah drama aja. Ditambah di akhir episode 13 It's My Go, kan kita dilihatin dengan keadaan rumah Saki yang mengkhawatirkan. Otomatis kita penasaran dong, nih karakter kenapa sih? Dengan masalah seperti apa dan juga masalahnya kayak gimana. Terus AV Mujika tayang. Yang tentunya yang pastinya bakal jadi perhatian kita pertama kali adalah Saki. Dan akhirnya terungkap juga kan di episode 1 soal keadaan keluarga dia dan akhirnya menjawab rasa penasaran kita yang sudah selama berapa tahun sih? Setahun lebih ada kali ya. Tapi kita masih belum bisa paham alasan dia bertindak ditambah dengan kompleksitas kepenulisan karakternya. Khususnya di awal-awal episode dari episode 1 sampai episode 3. Hingga pada akhirnya karakter Saki ini ngedrop dan kena mental di episode 4 gara-gara Mortis muncul. Dan akhirnya kita bisa sedikit demi sedikit memahami karakter Saki. Dia yang awalnya kelihatan kuat, tegar, dan bisa melewati segala halang rintang, sekarang berada di posisi terendahnya dia. Dan ini bikin kita bisa mulai memahami karakternya. Apalagi sekarang nih, dia dikit-dikit nyalahin diri sendiri, dia dikit-dikit nyalahin diri sendiri. Jadi impresi gue buat karakter Saki ya, dia ini karakter yang awalnya kompleks, tapi makin kesini makin sederhana dan semakin mudah untuk bisa dipahami. Karena isi pikirannya juga udah mulai keluar ke permukaan dan mulai bisa dibaca. Terus next itu ada Mutsumi. Satu hal sih soal karakter ini ya, gue nggak bisa berkata-kata soal dia, dalam artian gini. Gue nggak nyangka karakter Mutsumi itu tuh bakal punya masalah kepribadian ganda. Maksud gue, sejak pertama kali Mutsumi diperlihatkan, dia tuh kayak karakter yang insecure, pemalu, ya kayak gitulah. Di Bandori itu udah banyak lah karakter-karakter yang kayak gitu. Kayak Mashiro lah, Kanon, Rinko, Sugumi, terus juga Rimi sama Locke. Jadi gue mikir, palingan masalah dari karakter ini soal kepercayaan diri, lagi dan lagi. Lah, ternyata tidak. Siapa yang bakal nyangka coba kalau Mutsumi itu punya masalah kepribadian ganda? Gue tahu gue memang sempat bilang kalau AV Mujika ini tuh kayaknya memang gak bakal ragu mengangkat soal isu mental dan juga isu sosial. Kayak gitu waktu di breakdown opening. Ya gue expect-nya tuh kayak ya mungkin depresi lah mentok-mentok. Atau mungkin kalau buat Mutsumi ya mungkin rasa bersalah yang terlalu berlebih. Kayak gitu. Ya gue gak bakal nyangka kayak gini dan ini jadi masalah utamanya Mutsumi kan sekarang. Setelah rasa bersalah, dia sekarang malah berbentrokan dengan dirinya sendiri atau alter egonya yaitu Mortis. Jadi impresi gue buat karakter ini ya, dia kebalikan dari Saki.
Dimana Mutsumi ini yang awalnya bakal gue kira karakter sederhana dengan masalah sederhana, rupanya adalah karakter sederhana yang mendapatkan masalah yang tidak sederhana atau kompleks atau ribet. Belum lagi Mortis yang masih satu kesatuan dengan Mutsumi, yang pastinya nanti Mortis sendiri punya masalahnya sendiri. Yang itu bikin kompleksitas Mutsumi atau masalahnya itu tuh makin-makin aja. Tapi ya kita lihat aja lah nanti gimana karakter ini bisa berkembang nantinya. Khususnya ya kedua karakter ini ya. Terus next itu ada Nyamuk. Jujur ya, impresi pertama gue soal karakter ini ya troublemaker atau pembuat masalah kayak gitu. Dan apakah itu salah? Tidak. Tapi apakah itu benar? Tidak juga. Jadi karakter ini tuh pastinya akan jadi karakter yang akan selalu disalahkan karena ngelihat dari personalitinya juga. Dan itu memang gak salah. Dia memang adalah karakter yang membuat masalah. Tapi dia adalah pembuat masalah pertama dan bukan pembuat masalah utama. Bedain ya. Di sini memang Afemujika itu bubar, hancur lebur, itu ya memang karena Nyamu yang ngebuka topengnya. Tapi kan penyebab utamanya adalah karena Mortis yang nggak bisa main gitar seperti yang dikatakan oleh Umiri. Nyamu memang menyebabkan masalah pertamanya, tapi bukan penyebab masalah utamanya. Dan juga secara karakter ya, dia itu seperti yang gue bilang akan selalu disalahkan. Tapi setelah ngelihat dia teleponan sama ibunya, dia jadi karakter yang cukup abu-abu. Dalam artian gini, apakah benar Nyamu ini seperti apa yang ada di pikiran kita pertama kali waktu ngelihat personality karakternya? Apakah benar dia orang yang licik atau enggak? Kayak gitu. Jadi impresi gue buat karakter ini ya, sama seperti yang gue bilang, abu-abu. Benar-benar abu-abu banget. Jadi kayak gue mau berteori ke sini kayak kurang petunjuknya. Berteori ke sini meskipun kuat, tapi kayaknya enggak mungkin buat Nyamuk. Dan ini karakter yang pertama kali kita lihat nih bakal kayak, oh ini karakter bakal begini. Tapi setelah cerita berjalan, kita mikirnya langsung kayak, oh ini karakter, gimana ya? Jadi perannya tidak bisa, apa ya, tidak seperti yang kita bayangkan. Mungkin masih akan seperti yang kita bayangkan, karena kan masih ada 7 episode lagi. Jadi ya, mungkin buat Nyamuk kita enjoy dulu aja lah sekarang. Oke, next berarti Umiri. Umiri ini tuh ada karakter yang gua kira nggak bakal punya peran besar loh. Dalam artian, dia nggak bakal jadi main karakter. Dia di It's My Go, maaf ya, harus gue bilangnya ya kayak NPC. Secara sifat, secara personality, secara coloring karakternya juga. Bener-bener hambar dan enggak nonjolin kalau dia tuh bakal jadi karakter yang bakal berperan banyak atau jadi main karakter. Tapi ya, ngelihat dia join Afemujika, kaget gue, sumpah. Oke, jadi soal karakternya ya, di Afemujika sejauh ini agak sedikit kecewa karena dia nggak dapat banyak screen time. Maksud gue screen time yang benar-benar dia sendirilah. Jadi nggak ada member Afemujika atau member Maigo atau mungkin Taki lah yang jadi sohibnya Umiri sekarang. Itu tuh nggak ada gitu di sekitar dia. Jadi kita tuh harus difokusin banget ke karakternya dan juga dengan konflik dia sendiri gitu. Sampai sekarang kan kita masih belum dikasih yang kayak gitu kan. Entah apakah di episode 7 dia bakal punya screen time sendiri atau enggak kalau ngeliat dari preview episode. Jadi dengan kurangnya screen time ini, kita belum bisa paham sama karakter Umiri ini sejauh ini. Bang, bukannya sebuah karakter kayak gitu ya? Yang entah apakah ini sedikit petunjuk atau gini, enggak. Kalau misalnya ada scene atau adegan yang lagi fokus, tapi kalau kalian perhatiin nih, ke Umiri ini tuh sering banget di bagian wajahnya. Kayak waktu ngobrol sama Taki nih, setelah selesai ngobrol atau lagi ngobrol, mukanya tuh bakal terus-terusan di close up. Terus setelah itu baru transisi ke scene yang lain, kalau misalkan pembicaraan dia dengan Taki udah beres. Kita tuh kayak dipaksa buat fokus ke ekspresinya, ekspresi minornya lebih tepatnya. Kayak, bisa nggak lu tuh ngerasain emosi dari raut wajahnya, dari warna di matanya lah, kayak gitu. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena di ending song. Gue belum pernah nyinggung soal ending song ini ya, kalau nggak salah. Jadi kan ada beberapa scene yang nunjukin kalau Umiri ini tuh kayak seolah-olah menghargai Afemujika. Contohnya ada di bagian kotak pernak-pernik, terus kayak ada selembar foto kecil. Gue yakin itu kotaknya adalah punya Umiri. Dan gue nebak, kayaknya foto itu tuh adalah foto dia bareng member Afemujika. Yang ini nih. Tapi ya nggak tahu juga sih. Soalnya dari bentuk fotonya kayak agak jadul kayak gitu. Kayak dari Polaroid atau semacamnya. Sama satu scene lagi nih, yang bisa gue bilang cukup simbolis. Itu adalah di bagian Umiri yang terperangkap di sebuah wadah kaca sambil meluk setangkai bunga. Gue nggak tahu kenapa, tapi sejak episode 5, gue ngerasa kalau setangkai bunga di wadah kaca itu adalah representasi dari Afemujika.
Dan di sini Umiri berusaha buat ngelindungin bunga itu, atau Ave Mujika lah lebih tepatnya. Apalagi di luar wadah kaca juga kayak ada beberapa bunga yang layu juga. Jadi bisa aja itu tuh representasi dari band-band lain punyanya Umiri. Yang entah Umiri dibuang dari band-band itu atau dia memang keluar sendiri. Dan wadah kacanya juga kan kelihatan retak lah kayak gitu. Kayak sebuah representasi dari Ave Mujika yang sekarang lagi nggak baik-baik aja. Mungkin aja Umiri ini tuh memang sayang sama Ave Mujika. Dan mungkin sama seperti apa yang dikatakan Mortis di episode 4. Umiri itu berharap kalau Ave Mujika bisa jadi tempat dia kembali. Atau dalam artian lain, jadi rumah satu-satunya buat Umiri itu bisa bermusik. Kenapa kok gue bisa berteori dari ending song? Karena ada beberapa scene yang sesuai banget sama keadaan karakternya. Kayak scene Saki dengan pianonya yang hancur, itu kan bisa jadi representasi dari keadaan Saki saat ini yang mimpinya udah hancur. Sama Mutsumi yang kayak berusaha meraih tangannya yang lain. Di sini tangannya yang lain kayak mau nyakar gitu. Mungkin aja ini representasi dari keadaan Mutsumi dan juga Mortis. Tapi ya bisa aja salah. Jadi impresi gue buat karakter Umiri itu, dia itu kebalikan dari Nyamu. Kalau Nyamu itu karakter yang awalnya warna karakternya tuh udah kelihatan jelas. Tapi seiring berjalannya cerita, dia semakin abu-abu untuk warna karakternya. Kalau Umiri, dia itu karakter yang awalnya atau mungkin direncanakannya abu-abu. Terus semakin berjalannya cerita, mulai tuh kelihatan warna karakternya tuh kayak gimana. Kurang lebih kayak gitu. Oke, berarti yang terakhir, Wika. Aduh, gue yakin kalian pasti udah bosen ngedenger gue ngeluh soal Wika. Tapi ya, mau gimana lagi? Mungkin gue nya aja yang naruh ekspektasi terlalu tinggi buat karakternya. Jadi, Wika ini tuh karakter yang bisa gue bilang lemah dalam artian pengkarakteran. Mari kita bandingkan dengan member-member yang lain. Setiap member itu kan punya personality yang cukup kuat, ya kan? Tapi gimana dengan Wika? Apakah dia punya personality yang cukup kuat? Dari sepanjang 6 episode, nggak ada. Nggak ditunjukkan sama sekali. Oke, gua tahu dia tuh punya sifat yang sensitif dan emosional. Tapi itu justru jadi bumerang buat dia juga. Itu bikin dia nggak punya kesempatan buat tampil secara mencolok. Dan jadinya Wika ini tuh kayak cuma terseret arus doang. Ditambah di ending song lagi nih. Di sini kita kan diliatin sama sebuah topeng. Yang gua rasa, ya sebenarnya gua kurang yakin sih. Karena bentuknya beda. Tapi ngelihat motif bunga mawarnya, nggak tahu juga sih itu beneran mawar atau bukan. Tapi intinya motifnya tuh sama dengan motif yang ada di topengnya Wika. Jadi bisa gue bilang ini adalah topengnya Wika. Nah kita bisa lihat lah. Kan setiap member Ave Mujika di ending song itu tuh ditunjukin sama hal-hal berharganya mereka lah. Dalam tanda kutip. Kayak Saki dengan boneka pemberian ibunya, Mutsumi dengan boneka Mortis, Nyamu dengan perlengkapan make up-nya, Umiri dengan aksesoris-aksesorisnya. Nah, Wika jadi satu-satunya karakter yang diperlihatkan topeng Ave Mujikanya dia. Jadi ini tuh kayak mengindikasi kalau Wika ini tuh memang enggak punya motivasi atau keinginan sendiri selain berada di Ave Mujika. Itu pun karena adanya Saki. Dia pun mau join Ave Mujika karena diajak Saki. Jadi dengan Saki yang pergi dari kehidupannya, ya Wika udah nggak punya motivasi lagi. Kalau harus gue bilang, mungkin Wika ini tuh kayaknya mau rencanain dibikin kayak lisannya Ave Mujika. Yang mensupport member lain secara emosional. Dan jadi tipe onesan kayak gitulah. Tapi Wika dibikin jadi satu-satunya member yang punya sifat sensitif dan emosional. Ngebikin dia sendirilah yang akhirnya tertekan dan nggak punya hal menarik yang bisa ditunjukkan. Kalau misalnya kalian nanya apakah pengkarakteran Wika ini salah, jawabannya kalau dari gua secara pribadi sih nggak salah, udah benar. Cuman fondasi awalnya buat karakternya aja yang nggak ada. Jadi nggak ada sesuatu yang bisa membuat karakter ini tuh tetap berdiri dengan dirinya sendiri, tanpa harus ditopang oleh karakter Saki. Jadi impresi gue buat Wika sepanjang 6 episode ya, dia adalah karakter lemah tanpa fondasi yang malah ditaruh di sekumpulan karakter kuat. Jadi ini ngebikin dia nggak punya kesempatan buat tampil. Jadi gitulah kurang lebih impresi gue buat karakter-karakternya yang udah diliatin progresnya dan juga personality-personality-nya mereka selama 6 episode. Kalau menurut kalian gimana? Oke, terus sekarang mari kita berlanjut ke bagian story-nya nih. Kalau misalnya kalian nanya apakah gue enjoy dengan story-nya, ya enjoy. Karena gue memang udah terbiasa dengan anime-anime drama. Ya sejauh ini masih enjoy lah. Tapi kalau misalnya harus gue jelasin secara panjang lebar, story-nya tuh bergerak dengan cara yang mengejutkan, tapi menyenangkan. Mengejutkan di sini tuh karena kita nggak pernah tahu ceritanya bakal bergerak karena dipicu oleh apa. Contohnya kayak gini, Nyamu buka topeng.
Dan kita nggak pernah nyangka nih kalau tindakan itu bakal bikin Mutsumi tertekan, depresi, dan karena dia udah tertekan banget dan depresi banget, akhirnya Mortis muncul. Mortis muncul, AV Mujika bubar. Jadi story atau mungkin konfliknya harus gue bilang di sini bergerak oleh sesuatu yang kita nggak pernah nyangka kalau itu bakal jadi pemicunya. Tapi semua konflik yang muncul itu cukup menyenangkan buat gue dalam artian gini. Masalah besarnya tuh selalu ada keterkaitannya dengan apa yang sudah terjadi di episode sebelumnya. Jadi konfliknya tuh nggak tiba-tiba muncul dan memang dipicu hingga akhirnya muncul karena memang disebabkan oleh sesuatu yang sudah terjadi. Istilahnya tuh kayak gini, domino effect. Jadi masalah yang terjadi sebelumnya dipicu oleh masalah sebelumnya lagi. Lalu masalah saat ini dipicu oleh masalah sebelumnya. Kemudian masalah yang akan mendatang nantinya dipicu oleh masalah saat ini. Jadi cerita berjalan dengan konflik yang saling berkesinambungan satu sama lain. Dan sampai saat ini masih belum ada konflik yang tiba-tiba muncul tanpa ada penjelasan atau pemicu. Kurang lebih kayak gitu. Tapi bang, apa nggak ada poin negatifnya sampai sejauh ini? Poin negatifnya tentu ada. Seperti yang gue bilang di bagian Umiri. Screen time karakter yang lain itu kurang banget. Sejauh ini dari episode 1 sampai 6 kita masih difokusin banget sama karakter Saki dan Mutsumi. Sampai akhirnya karakter lain kayak Nyamu, Umiri, sama Uika tidak diperlihatkan progres mereka sampai sejauh ini. Jadi mungkin itu yang agak kurang lah sampai sejauh ini. Porsi buat karakter-karakter lain itu muncul dan diperdalam lagi gitu buat karakternya mereka. Khususnya Umiri dan Uika seperti yang gue bilang sebelumnya. Kurangnya screen time bikin karakter-karakter itu tidak bisa menunjukkan daya tarik mereka. Dan gue sekarang penasaran gimana mereka bisa mengeksekusi pembagian porsi atau screen time buat member-member AV Mujika yang lain. Karena kan sekarang Maigo udah terlibat dengan main story yang otomatis karakter makin banyak lah. Contohnya di episode 6, Maigo dapat screen time banyak banget di episode kali ini. Ada kali sekitar 80% sampai 90% durasi episode itu tuh diisi sama Maigo. Nah, tinggal kita lihat aja apakah hal seperti ini akan terjadi lagi di episode selanjutnya atau tidak. Kurang lebih gitulah pendapat gue soal story dan konflik AV Mujika sejauh ini. Kalau menurut kalian gimana? Next, kayaknya pacing cerita lah ya. Mungkin ini adalah poin yang gue suka sampai sejauh ini. Gue udah sempat bilang kan di episode pertama kalau semakin cepat konflik AV Mujika itu muncul akan semakin bagus. Dan itu terjawab. Konflik muncul cepat, otomatis pacing cerita juga ikut cepat, ya kan? Kalau harus gue bandingin dengan It's My Go, pacing ceritanya tuh di My Go itu bener-bener lambat. Kita baru benar-benar ditunjukin konflik besarnya tuh di episode 7 atau 8 gitu. Pokoknya waktu Soyo marah terus bilang, Naze Haruhi Kage ya, ya gitulah. Di situ barulah tuh konflik besar dari My Go muncul. Kalau AV Mujika dari episode 2 dan 3 juga udah muncul konfliknya terus pecah di episode 4. Sekarang kita lagi di build up lagi buat konflik selanjutnya sama perkembangan karakternya nanti. Kurang lebih kayak gitu soal pacing ceritanya. Gak banyak yang bisa gue keluhkan dan bicarakan kalau soal ini. Gimana menurut kalian? Kalau gue sih nyaman dengan pacing ceritanya sejauh ini. Oke, mungkin setelah ini pembahasannya bakal sedikit out of context, tapi ya sekalian aja lah gue taruh di sini. Itu adalah ada beberapa harapan pribadi gue yang gue pengen itu terjadi di AV Mujika. Kalaupun tidak terjadi, ya sudah, tidak apa-apa. Kayak misalkan ya mungkin Tomori yang jadi temen curhatnya Saki. Kan ada yang komen tuh, rada maksa. Ya memang gue akui itu rada maksa. Tapi ini adalah harapan gue. Maksud gue masalah Crazy kan belum tuntas juga kan, belum beres banget gitu. Jadi gue rasa masalah Crazy harus diberesin juga di AV Mujika ini. Dan karakter yang gue harapkan menyelesaikan masalah Crazy ini ya Tomori dan Saki. Bang, kenapa nggak Soyo? Kan dia cinta banget tuh sama Crazy. Karena gini, karakter yang kena dampak paling gede dari pembubaran Crazy adalah Tomori. Bahkan dia sampai kena mental, iya kan? Jadi gua rasa yang menyebabkannya yaitu Saki harus bicara ke orang yang kena dampak paling gede, yaitu Tomori. Lagian bisa gue bilang It's My Go sama AV Mujika masih merupakan satu kesatuan. Kalau masalah di It's My Go belum beres ya harus diberesin di AV Mujika. Sama harapan lain dari gua adalah gue berharap gak bakal ada member dari band manapun selain Maigo terlibat dengan masalah AV Mujika. Kalau misalnya muncul sebagai cameo atau fanservice sih nggak masalah buat gue. Tapi kalau misalnya sampai ikut terlibat ke main story atau masalah AV Mujika, big no. Karena bisa gue bilang ini masalah internal juga kan. Masalah Crazy yang akhirnya bercabang ke Maigo dan AV Mujika.
Jadi gua rasa member dari band lain tuh nggak punya hak buat terlibat ke dalam masalah mereka. Mau itu Kasumi si maniak kira-kira Doki-Doki, Mashiro yang jadi Oshinya Saki, Yukina si diva papan atas, atau Kokoro si penyebar kebahagiaan dan senyuman. Jadi ya udahlah, biarin aja junior-junior kalian ini tuh nyelesain masalah mereka sendiri. Kurang lebih kayak gitu. So itu dia guys video gua ngomongin soal Bang Dream of Emojika yang sudah berjalan selama setengah season. Jadi gimana menurut kalian? Bentar. Wah kayaknya udah banyak nanya begitu di video kali ini. Ah, never mind. Jadi gimana menurut kalian? Kalau kalian punya pendapat lain, silahkan taruh aja di kolom komentar. Dan mari kita berdiskusi dengan santai. Sekian videonya, gue Furio 3012 pamit undur diri. See you in the next time, in next video, with next content. Bye-bye. Birds are born with no shackles.